Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Muhammad Rasbi Al-Ghifari dari kelas BSIB dengan NIM 2457301142. Di sini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana progres proyek saya sejauh ini ya. Nah, baik di sini saya akan memperlihatkan dulu kepada teman-teman ya bagaimana tampilan website saya. Di sini kita buka saya dulu. Sini. Nah, ini adalah tampilan website saya yang saya tunjukkan kemarin. Cuman yang kemarin itu ada kendala ya, belum siap. Nah, jadi saya sekarang sudah menyiapkannya. Di sini sama ya seperti kemarin, ada total warga. Ini adalah data dummy, belum kita hubung-hubungkan lagi. Ini adalah data dummy di semuanya, dan ini kedua ini nantinya akan saya hapus karena untuk menyesuaikan progres dari project saya sendiri ya. Dan selanjutnya di sini saya ada menambahkan fitur untuk menambahkan data warga. Sini. Nah, ini adalah form untuk menambahkan data warga. Jadi kita memasukkan namanya, agamanya apa, pekerjaan apa, islaminnya apa, dan gitu. Itulah dia. Kita cobakan saja ya. Sini kita bisa memasukkan nama. Misalnya saya masukkan di sini Agus. Sini kita pilih agamanya apa, Islam. Kerjaannya mungkin apa ya? Buruh mungkin. Buruh. Jenis kelaminnya itu laki-laki. Nah, di sini agak ada error ya. Ini harusnya ketika ini ditekan, ini harusnya ada warna biru gitu. Penanda bahwa kita sudah ditekan ya. Di sini error, mungkin besok saya akan perbaiki ya. Sini kita masukkan email dia, mungkin agus@gmail.com. Nah, kita masukkan nomor HP-nya. Di sini saya masukkan mungkin 01234667. Simpan. Nah, sudah berhasil ya di sini Agus. Nah, di sini kemarin kan saya membuat tuh edit saja, dan itu pun belum bisa mengedit karena saya belum menghubungkan kemana-mana. Nah, di sini saya sudah menyiapkannya. Di sini kita bisa edit nih. Ini kita bisa edit. Nah, di sini. Nah, di sini ini mungkin agak sedikit error ya. Ini tak kenapa formnya jadi kecil seperti ini dan logonya juga tidak terlihat. Nanti saya akan atur lagi ya untuk ini. Sini kita bisa edit ya. Misalnya kita mau ganti namanya mungkin ya, misalnya nih namanya tidak cocok mungkin di nomor KTP atau di apa, di KK, kita bisa ganti di sini nih. Bisa mungkin ganti jadi Agus Fari. Ini agamanya Islam. Oke. Jadi data buruh ini oke, simpan. Nah, sudah ya, Agus Fari Islam. Nah, dan kita juga bisa menghapusnya nih teman-teman. Saya sudah menambahkan fitur untuk menghapus datanya. Sini, teman-teman tekan saja ini hapus. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, udah hilang. Kita bisa kembali ke dashboard lagi. Tuh tadi ya. Nah, di sini ini untuk kembali ya yang tadi ya. Dashboardnya ini untuk kembali. Di sini saya sudah menambahkan juga fitur untuk kategori pengaduan gitu. Ini saya bisa menambahkan. Nah, misalnya kita menambahkan nama kategorinya itu biasa saja mungkin. Nama kategorinya itu mungkin jalan rusak mungkin. Jalan rusak. Nah, masukkan nih misalnya setelah hari, misalnya berapa hari untuk pekerjaan jalan rusak ini ya. Misalnya saya buat mungkin sini mungkin 2 mungkin. Dan sini saya sudah menambahkan fiturnya juga untuk langsung ditekan-tekan aja sini. Tuh. Bisa ya. Ini saya tambahkan 2. Ini prioritas, sini kita tinggal pilih. Nah, sini. Ini mungkin kita pilih yang sedang. Nah,
Sini kita bisa simpan. Nah, begitu. Jalan rusak ya. Ini sedang, ada ininya, dan sama juga ya seperti tadi, ada edit dan juga ada hapus. Sini saya tunjukkan dulu ya. Sini kita bisa edit. Kita edit jalan berlobang mungkin. Nah, setelahnya kita buat 2 hari juga. Aktivitasnya kita buat sedang. Kita lihat. Nah, sudah teredit ya. Dan di sini sama juga seperti tadi, sini juga bisa menghapus datanya. Sini kita hapus, bisa. Kita tekan ada pop up seperti itu ya. Nah, sudah menghapus ya. Di sini juga ada shortcutnya juga untuk ngedit data di sini, tambah kategori ya. Dan mungkin untuk halaman login di sini saya belum membuatnya. Mungkin besok saya akan coba membuatnya ya untuk halaman login dan registernya. Jadi saya akan membuat halaman keduanya. Jadi begitu dulu. Ini untuk apa dulu ya teman-teman? Untuk pendemoan project seperti itu dulu. Ini mungkin saya akan tunjukkan dulu ya. Bentar. Nah, ini nih masih data dummy ya, pengaduan baru dalam proses followers. Dan mungkin di sini saya mungkin ada mau menambahkan beberapa fitur-fitur yang mungkin berguna ya untuk project saya ini, yaitu pengaduan admin ya. Sini tabel dan bla 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 ya. Oke. Selanjutnya saya akan menunjukkan pada teman-teman bagaimana struktur program saya di VS Code. Baik, saya akan menunjukkan pada teman-teman bagaimana struktur program saya ya, struktur codingannya pada project saya kali ini. Sini saya buka dulu. Nah, di sini saya akan jelaskan satu-satu ya. Di sini tadi saya telah menambahkan mungkin warga controller. Mungkin saya akan jelaskan yang berhubungan dengan project saya. Ini ada beberapa yang tidak berhubungan dengan project saya ya. Yang pertama itu ada warga controller dan ada dashboard controller. Sini saya tunjukkan dulu. Nah, dashboard controller dia akan mengembalikan view ke indeks, yaitu di admin dashboard. Di admin dashboard yaitu di sini. Kemudian view-nya mana itu? Sebentar. Dashboard. Nah, ini adalah view untuk dashboard tadi ya, yang telah teman-teman lihat yang saya masukkan data dummy. Nah, di sini saya sudah menambahkan juga untuk partial view. Jadi kemarin itu ada view saya yang banyak sekali ya. Nah, di situ saya telah menyederhanakannya supaya tidak banyak-banyak kali dan tersusun rapi gitu. Jadi begitu. Itu untuk dashboard controller, dan saya akan jelaskan lagi untuk kategori pengaduan. Nah, ini adalah controller kategori pengaduan. Di sini untuk update ini dia ini masuknya untuk ke edit. Jadi pas saat kita edit tadi tuh, nah, dia langsung masuk ke sini. Gitu. Terus dia juga akan mengembalikan halaman ke indeks yang di read tadi, yang kita bisa baca tadi. Kayaknya ada warga controller. Di sini sama juga ya seperti tadi. Mungkin saya tunjukkan dulu beberapanya. Nah, di indeks kita di sini ini untuk mengembalikan view dari admin. Warga admin ini folder ya, ini warga folder, dan view-nya itu namanya index. Oke, saya bisa tunjukkan dulu untuk view indeksnya ya. View index. Nah, ini dia. Sini sudah saya sederhanakan juga. Jadi cuma ada ini saja. Nanti saya akan jelaskan lebih rinci tentang view saya ini. Kenapa bisa sependek ini ya. Saya akan jelaskan nanti. Tapi kita akan menjelaskan dulu untuk di controller dulu ya. Sini, nah di destroy ini untuk menghapus menghapus data tadi.
Ini adalah fungsi untuk menghapus data tadi. Lalu ada validate. Nah, ini untuk supaya sini saya menetapkan lah gitu ya, maksimalnya ada 100 karakter dan setelah hari dan juga prioritas itu harus diisi. Jika tidak kita isi, maka dia tidak akan bisa masuk ke halaman selanjutnya gitu. Selanjutnya ini ada edit. Nah, edit ini untuk mengedit data tadi. Bisa kita mengedit, dia masuk ke controller sini dan diproses, lalu proses langsung dia melemparkan ini datanya ke view gitu dan akan mengampilkan view-nya gitu. Dan juga ada store ini kalau tidak salah tadi untuk membuat data yang pertama. Nah, ini untuk membuat data yang pertama. Lalu create juga sama gitu, dan index warga controller juga sama seperti kategori controller, tetapi bedanya di sini mungkin penamaannya ya. Dan selanjutnya di sini saya ada membuat database ya untuk buat tabel di sini. Nah, sini untuk tabel warga. Di sini saya menetapkan ada warga ID, namanya itu kita kasih varchar-nya 100 dan lain-lainnya. Dan email ini unik, harus ada email gitu ya. Kalau tidak ada itu berarti bukan email gitu. Nah, selanjutnya untuk kategori controller. Di sini kategori controller, nah cuman begini saja, ada ID-nya dan namanya, dan ini kolom-kolom di dalam tabelnya ya. Begitu. Lalu selanjutnya sini, nah sini saya akan membahas bagaimana view saya ini kok bisa pendek gitu ya, kok bisa tidak panjang-panjang sekali gitu. Di sini mungkin untuk halaman create kategori. Nah, ini sebelumnya ini sangat-sangat panjang sekali ya, teman-teman. Jadi caranya itu teman-teman harus mencari dulu nih untuk main kontennya. Main konten itu yang di sini nih. Nah, ini namanya main konten di dalam ini. Ini header. Ini header. Ini header dan ini adalah main konten saya nih. Dari sini sampai sini. Nah, yang ini adalah footer bawah ini. Ini footer ini. Nah, begitu. Jadi teman-teman harus cari dulu nih apa main kontennya di mana dulu. Harus dicari dulu dan teman-teman tandain dulu ya. Dan setelah ketemu, teman-teman buat seperti ini, extends layout admin. Nah, ini sebelumnya saya telah membuat folder juga ya untuk menampung CSS-nya atau view-nya supaya lebih rapi gitu. Nah, di sini CSS ini untuk menampung view CSS-nya. Di sini footer untuk menampungnya, header, JS, JavaScript, dan ada sidebar gitu. Mungkin saya lihatin dulu. Nah, di sini dia akan menampilkan ke layout admin app. Nah, di sini app. Dia akan mengembalikannya ke app gitu. Jadi di edit juga sama, di indeksnya sama, di create juga sama, ini sama. Ini index juga sama ya. Dashboard. Nah, dashboard ini agak berbeda sedikit. Di dashboard ini teman-teman harus panggil dulu satu-satu ini include-nya. Setelah teman-teman tampung tadi ya tampilan-tampilannya. Di sini ada CSS-nya, ada header-nya. Setelah teman-teman tampung, teman-teman panggil lagi dia nih. Ini include layout admin CSS. Nah, di sini teman-teman panggil lagi teman panggil sini CSS, maka dia akan ke CSS gitu. Lalu ini ada apa ini? Nah, ini ada header, teman panggil header, dia ke header gitu teman-teman ya. Panel, nah ini konten, nah, begitulah kira-kira ya. Oke, untuk alamat dashboard sudah. Untuk ini, nah ini adalah upgrade ini teman-teman
mana ya bilangnya, sama seperti tadi untuk include min header. Iya, sama-sama. Upload ini untuk sama juga teman panggil-panggil juga, cuman yang membedakan di sini adalah konten. Nah, di sini ada yield konten. Jadi kita memanggilnya tidak include tadi lagi, tapi memanggilnya yield begitu. Yield ini untuk menampung main konten dari create, edit, dan juga index. Jadi dia akan masuk dulu ke sini ya. Jadi begitu. Ini sama buat gitu ya. Ini untuk tampilan-tampilannya, ini untuk CSS-nya, ini untuk footer-nya, ini untuk header-nya, untuk CSS-nya, dan ini untuk sidebar-nya. Nah, begitu ya teman-teman. Apa lagi ya? Web mungkin di roots. Nah, ini adalah roots saya ya. Sini saya telah buat roots warganya, sini roots pengaduan warganya. Dan di sini ada metode, teman-teman tidak usah panggil satu-satu nih, seperti ini kan tadi, menghitung satu indeks, destroy apa, teman-teman bisa langsung root resource saja, dan dia akan memanggil semua yang kita buat di dalam controllernya. Entah fungsi-fungsi kita buat di dalam controller, entah itu kita buat di fungsi destroy, edit, dan macam-macam lah. Jadi ya seperti itu ya untuk progress project. Dan di sini saya belum mengkomit ya, di sini saya akan mengkomitkan dulu mungkin. Sini git add dot tunggu saya cek dulu ke gitnya sudah kebuka. Oke, sudah kebuka ya. Ini saya coba dulu. Keluarkan dulu. Kok keluar ya? Nah, sudah. Sini saya git commit dulu, git add dot. Setelah itu kita cek statusnya, git status. Oke, sudah hijau. Sekarang kita git commit kan, git commit. Ini kita kasih komen mungkin pertemuan 7. Pertemuan 7. Pertemuan 7 kita enter kan. Oh, oke. Ini karena sudah ada pertemuan 7, saya buat sini per 7 apa ya, mungkin belum login. Belum login. Nah. Oh, salah. Belum saya buat min m ya. Git commit min m. Nah, baru bisa. Pertemuan 7. Oke, udah ya. Kita cek lagi git status. Cek. Oke, sudah. Sekarang kita git push. Kita tunggu. Oke, sudah ya. Sudah kita pushkan commitnya. Kita lihat dulu di git sini. Itu di admin. Kita lihat dulu. Nah, sudah ya. Sudah git push. Dashboard plate, edit plate, macam-macam. Ini mungkin tidak bisa karena mungkin masih terlalu banyak ya codingannya. Oke, tidak bisa. Ini apa ini? Index plate. Oh, bisa. CSS admin, macam. Jadi seperti itu ya
untuk struktur program saya. Baik, terima kasih sudah menonton video ini, semoga videonya bermanfaat dan saya sangat mohon maaf sekali karena belum membuat halaman login ya. Mungkin, segitu saja dari saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.